Antusias sekali. Kita percaya pagi hari ini juga kita sama-sama bersemangat untuk memuji Tuhan. Bersemangat untuk menyembah Tuhan. Bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini hari yang luar biasa buat kita semua. Karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Dan pagi hari ini nanti kita akan dilayani oleh Pastor Chris ya. Tepuk tangan buat Bapak Gembala kita, luar biasa. Ya, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita semua juga adalah umat yang dipilih Tuhan. Ya, nanti kita akan sama-sama dengan hikmat melayani beribadah di tempat ini. Nanti Ibu Rosa akan membacakan 3 habit kita, ya. Dan kita akan bacakan bersama-sama. Terima kasih Bu Rosi. Shalom CDC. Shalom, shalom. Wah, kurang bersemangat, kita bangkit berdiri ya. Kita sukacita hari ini, kita bertemu lagi dengan saudara-saudara kita. Kita melambaikan tangan kita ke kanan, ke kiri, ke belakang. Shalom. Boleh berjabat tangan juga, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh silakan duduk kembali. Ya, saya izin di sini aja ya. Senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya di ibadah CDC Bogor. Selamat pagi, selamat datang di ibadah CDC Bogor dan selamat datang bulan September yang ceria katanya. Tapi buat orang dunia mungkin Septembernya ceria. Tapi buat jemaat CDC kita setiap hari ceria, setiap hari sukacita, every single day. Kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Amin. Amin, wow. Kita bersemangat sekali beribadah hari ini dan saya membacakan 3 habit kita. Kita mengulang setiap hari Minggu. Habit kita yang pertama adalah honor the presence. Kita menghargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak cuma ada di sini tapi ada di dalam hati kita masing-masing. Ya. Saya yakin dan percaya sejak keluar dari lift sampai dengan duduk di tempat Anda masing-masing, hadirat Tuhan ada. Dan kita akan menyanyi menyembah Tuhan hari ini dengan luar biasa kita mengagungkan Tuhan kita yang hebat dan kita menghormati Dia. Yang kedua adalah habit kita save the world. Saya yakin dan percaya hari ini Bapak dan Ibu akan menerima pesan Tuhan yang sangat khusus. Karena itu dicatat firman Tuhan, pesan Tuhan yang luar biasa, disimpan dalam hati dan kita melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Maka kita akan menjadi umat Tuhan yang hidup berbuah hari demi hari, hidup kemenangan. Dan yang habit ketiga adalah sama-sama kita katakan, be excited. Wow, luar biasa. Saya akan bacakan satu firman Tuhan, kita mengingat bahwa satu hari ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Nazaret, dia membuka sebuah kitab di kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya dan ada satu nas yang dibacakan di Lukas 4 ayat ke-19. Ada di layar, yuk kita baca sama-sama. Bangkit berdiri yuk, boleh? Karena kabar baik yang selalu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan mendengarkan kabar baik itu. Bahwa Dia itu datang membawa kabar baik. Dan yang pada ayat ke-19 bunyinya seperti ini. 1, 2, 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, amin. Siapa percaya bahwa ini adalah tahun pembebasan, yang terikat akan dilepaskan, yang sakit akan disembuhkan, yang punya masalah keuangan akan mengalami kemenangan, ya, yang mengalami ketakutan akan diberi kekuatan dan pulang akan dengan penuh sukacita. Karena disinilah kita merayakan Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup. Firman-Mu itu nyata Tuhan. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
kuasa-Mu itu ada. Dan hari ini kami merayakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menerima pembebasan dari Tuhan. Kami terima roh Allah. Dan kami mau Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Hari ini, di ibadah hari ini, urapi kami semua. Dan kami meninggi-ninggikan nama-Mu. Tuhan yang kami kenal, Yesus Kristus Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Amin, memberkati. amin. Puji Tuhan. Dengan semangat yang baru. Hari ini dengan kasih setia Tuhan yang baru. Kita mau tinggikan Dia. Kita bangga punya Allah yang ajaib. Amin. Allah yang mulia. Jadi jangan pikirkan apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi marilah kita besar-besarkan Tuhan kita. Amin. Kita tinggikan Allah kita yang luar biasa. Kita akan nyanyikan ini bersama-sama. Tim musik juga akan bernyanyi bersama-sama. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Yes, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau yang ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, Kau yang mulia Tuhan, Kau yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Ya Allah kita yang ajaib, ya Raja kita yang mulia. Ajaib Kau Tuhan. Serukan Dia Allah yang ajaib. Amin. Yes, haleluya. Kau sumber kemenangan. Yes, layak berkuasa, memerintah selamanya.
bersyukur buat kegagahanmu, buat kemuliaanmu Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami semua. Kita berterima kasih buat Allah kita yang luar biasa. Allah yang ajaib. Ada satu cara Tuhan untuk bisa mengubah kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa mengubah kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Ataupun kita tidak bisa mengubah hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Kadang-kadang kita putus asa dengan diri kita sendiri. Atau kita putus asa dengan kesehatan kita atau pergumulan kita. Tetapi Allah itu Allah yang luar biasa. Dia punya cara yang ajaib. Bahkan dia tidak pernah putus asa. Dia Allah yang lemah lembut. Dia Allah yang penuh kasih. Pada pagi hari mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan kita. Baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam keadaan senang ataupun susah. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu mari kita mau datang terus sama Tuhan. Mau mengalami betapa Tuhan itu baik. Mau mengalami betapa Tuhan itu luar biasa. Bila setiap hati kita datang kepada Tuhan. Terus mengagumi kenciptaan Tuhan. Karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu Tuhan. Kagumi yes. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah pun kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Yes, tak terbatas. Tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, yes Tuhan. Tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Betapa Engkau luar biasa Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, yes Lord. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Yes, dengan cara Tuhan, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Yes, Kau yang punya cara yang tak terduga. Yes Lord, amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Yes Lord, tak terduga kasih-Mu, tak terbatas kasih. Haleluya Tuhan, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa. Amin. Kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Yes Lord, yes Lord. Kau yang amin. Yes, di setiap langkah hidupku. Amin Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu, yes Tuhan, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, yes Lord, betapa besar kasih dan pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar kasih dan pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yes Lord, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Betapa besar kasih setia, betapa besar pengorbananmu, kami bersyukur. Ya Rabaya Syadada Badalaya Se, haleluya. Jesus, kami sembah, kami tinggikan namamu. Syara badala badala badabaya se, yara badala badalaya. Haleluya. Jesus, Jesus, kami tinggikan namamu. Haleluya. Oh, rabarabaya syara badalaba, syere bere badalaya ralaya ralaya mo. Haleluya. Oh, rabakadalaya se, sidara rabadabaya syandaralaya mo. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan kuasa-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, bersyukur buat cara-cara-Mu, bersyukur. Oh, rabaya shekane berebo karabaralaya she, ya rabadabaya syanda barabaralaya ralaya-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya shekarabarabaya sekarararabaya.
Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita terus bermazmur bagi Dia. Berterima kasih, menyembah kepada Tuhan. Kasih-Nya yang luar biasa buat kita semua. Ya rabaya syana rabara la 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 bayase. Ya rabakara barabaya syara barala bayara layamu. Huri bakara layase. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Jesus, bersyukur buat pengorbananmu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, bersyukur buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membebaskan, Allah yang menjaga, Allah yang mengubahkan. Syukur, syukur, syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepada Bapa yang baik. Syukur kepadamu Tuhan. Syarabararabaralabaralabaralabayase. Iyarararaya. Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya. Oh, rabaya sekere bere boridara. Syarabararalaya, syaradadadalaya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Hira rabaya sekere boridara. Hena maramaya syadabaralaya. Haleluya. Haleluya. Kau yang kudus. Haleluya. Oh. Syarabarabaralaya sekere boridara se. Haleluya. Yes Tuhan, Kau yang sungguh besar, kasih-Mu Tuhan sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, oh Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Semua kemuliaan bagi nama-Mu. Agung dan mulia, besarnya Kau Tuhan. Betapa tinggi Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau begitu baik, Allah yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur umat-Mu boleh meninggikan Engkau, boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau. Semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan, besar kasih setia Tuhan. Tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini, biar firman Tuhan yang disampaikan, pesan Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat semakin terus mengarahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Mereka diubahkan dan mereka menjadi pegangan hidup mereka selama di dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Wow. Kasih salam satu dengan yang lain sebelum duduk. Wow. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Jemaat hari ini, kita arahkan hati kita dan pikiran kita. Saya mau share tentang harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Dengan muncul kata harta, mulai pikirannya cling, uang. Iya enggak? Terus cling, muncul lagi apa yang kita punya? Emas, perak, dan harta yang berharga ini pasti mempunyai nilai yang lebih, mempunyai nilai yang besar. Nggak mungkin kita pikirkan, tanah liat, lumpur, dan yang lain-lain. Pasti yang berharga. Nah, kita akan renungkan firman Tuhan pagi ini. Dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Biar jemaat baca juga, ya. Dan perkatakan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 10, saya bacakan di ayat genap, jemaat di ayat yang ganjil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11, 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, 1, 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi.
hamba uang itu dan mereka mencemooh dia. 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dalam firman Tuhan ini, kita belajar diingatkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan bilang gak langsung perkara yang besar. Setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Kalau kita setia dalam ibadah kepada Tuhan, hal-hal yang kecil, mengikuti kersel, doa, baca firman, itu hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan, bukan yang besar. Tapi Tuhan percayakan ini. Kalau kita lakukan perkara-perkara yang kecil, bicara tentang pertumbuhan rohani dari yang kecil. Kalau engkau mau jadi besar, kau harus benar-benar lakukan dari yang kecil. Bukan yang besar. Tuhan gak berikan langsung besar, enggak. Dari perkara-perkara kecil. Kalau engkau dipercayakan untuk bisa mengelola kerohanian, engkau akan bisa dipercayakan juga untuk mengelola seluruh kehidupan kalian. Bapak Ibu, saudaraku, jadi apa yang Tuhan ingatkan bahwa hari ini, kalau engkau dipercaya, mulai lakukan yang sebaik-baiknya. Apapun yang kau kerjakan, apalagi jikalau kamu tidak setia hal mamon, banyak orang jatuh dalam keuangan. Kalau kita punya teman, saudara, bahkan apapun yang kita bisa lihat di dalam setiap kehidupan kita, kalau orang itu nggak bisa dipercaya dengan hal mamon, kita juga nggak akan memberikan kepercayaan yang lebih. Amin. Gak bisa. Karena ini penting bahwa kalau kita setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Belajar hari ini. Dan bicara tentang uang. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Tuhan adalah uang. Kita harus mengabdi kepada Tuhan, bukan tuannya uang. Kita harus mengendalikan Tuhan ini, uang. Bukan kita yang dikendalikan oleh uang atau Tuhan. Bicara tentang uang memang sensitif. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sebuah masa transit, katakan transit. Kebayang ya, transit itu diam sementara. Kita lihat di sini ada gambar pesawat Singapore Airlines dan itu adalah mobil listrik untuk jemput penumpang yang terlambat. Saya pernah ngalamin ini. Ketika pagi-pagi berangkat subuh dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tepat waktu kita bisa masuk dan satu waktu yang tepat kita bisa berangkat ke Singapura. Tujuannya dari Indonesia mau ke Vietnam. Saya tuh orang yang benar-benar tuh hidup dengan anugerah. Saya tuh cuma bawa badan, lalu paspor itu disiapin, nih Pak Kris paspornya. Waktu check in tuh saya pegang paspor dan pegang tas yang suka saya gendong. Tas itu nggak ada apa-apanya, nggak ada uang, nggak ada. Cuman kabel, ngecas HP, ngecas laptop, dan lain-lain. Nggak ada. Saya bawa cuman badan sama pergi sama bos saya.
Dan ada 4 orang, kawan bos saya 2 orang. Waktu itu kami berempat, berjejer, happy-happy. Begitu turun di Singapura, harus transit di Singapura 3 jam gitu. Kita masing-masing, Pak Kris, aku pergi dulu ya. Yang 2 juga, Pak Kris pergi, suami istri yang 2 itu. Saya tinggal sendiri. Lebek-lebek saya puter-puter itu, rasanya tuh di bandara tuh bosen. Terus biasanya tuh ada fasilitas. Wow, saya bisa main, buka internet. Saya tenang, buka internet terus. Berjam-jam gak kerasa loh. Saya dengan main seperti itu. Apa yang terjadi? Saya gak lihat waktu. Gak lihat waktu, sama sekali gak lihat. Begitu lewat mobil itu, siapa yang pergi, maksudnya itu dijemput itu udah boarding gitu, udah final, dijemput, tujuannya ke Hanoi. Dia bilang, kamu ke Hanoi? Ya, langsung kamu naik, dia bilang, naik. Saya tuh kayak sesuatu tuh kehilangan, kemana nih teman saya, bos saya kemana? Gak ada satupun yang saya jumpai. Saya udah mulai, hati itu udah mulai kayak gimana ya, nggak stabil, kayaknya udah mulai oleng gitu. Begitu check in, masuk, boarding, masuk ke pesawat itu semua udah penuh pesawat itu. Isinya penuh, tinggal nungguin saya. Masuk, begitu duduk aja. Tuhan, nih teman saya kemana, bos saya kemana. Saya udah berpikir, nanti kalau saya sampai di bandara Hanoi, saya tidur geletak di bandara. Tidak pakai kasur, udah kepikir, gak apa-apa deh. Saya ngampar-ngampar deh. Terus saya lihat tengok kiri kanan, gak ada yang kenal di pesawat itu. Saya cuma satu bisa berdoa, Tuhan, pesawat ini bikin delay. Saya tahu bahwa Singapura itu airlines gak pernah delay. Tapi saya doa, Tuhan. Doanya kayak doa yang gak tepat. Itulah yang pikiran-pikiran tuh kalau yang kacau itu seperti itu. Delay, betul dia delay 30 menit. Begitu pesawat itu langsung bannya gerak, cek. Langsung hati saya sudah berserahlah. Karena saya udah doa. Gak mungkin ditahan pesawatnya seharian. Berangkat. Ketika berangkat sampai di sana. Maksudnya di dalam pesawat. Dalam pesawat itu kurang lebih berjalan hampir setengah jam. Saya hanya berserah. Tapi ada keinginan mau ke toilet. Begitu sampai di toilet. Di belakang saya ketemu dengan bos saya. Wow, rasanya senang gitu. Kamu kemana aja aku cari. Kamu juga kemana katanya. Aku cari juga. Gak ketemu. Secara singkatnya kita sampailah di Hanoi. Terus dia nanya 2 teman lagi kemana. Ketinggalan di Singapura. Ketinggalan. Dan dia harus berangkat esok harinya. Begitupun sama nextnya. Gambar berikutnya, kita hidup di dalam dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara. Dan berlalu cepat dan sekejap. Namun, sekalipun hidup di bumi ini hanya sebentar. Kalau gini transit itu sama, kita harus berangkat, pindah ke tempat yang lain. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita lihat sebelah kanannya, gambar apa? Kira-kira ini saya ambil ini gambar ini tentang surga. Jadi ada tujuannya ke sana. Jadi semua ini melalui proses pemurnian iman. Katakan pemurnian iman.
Nah, pemurnian iman ini yang kita lewati, ya, harus kita lewati. Dari kita rasanya punya iman tuh wah kecil ya. Betul, awal-awal hanya percaya kepada Yesus. Iman itu percaya kepada Yesus. Dan kita akan beroleh keselamatan. Ini ada jaminan dari Tuhan. Orang yang menerima Yesus hanya percaya. Dengan iman percaya, kita sudah menerima jalan keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau kita pemurnian iman ini bicara tentang hidup kita dimurnikan, karakter kita diubahkan, hidup kita yang lalu wah buram, gelap dan gak jelas. Tapi hari ini dimurnikan supaya apa? Hidup kita semakin mempunyai terang, mempunyai pengaruh yang baik tentunya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan agar kita semakin mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Nah, melebihi dari segala apa yang ada, satu yang paling banyak pergumulan dalam mengelola harta. Uang bicara tentang harta. Dasar masalahnya orang itu lebih cinta uang daripada apa yang kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Bahkan Tuhan berkali-kali mengingatkan perihal tentang mamon atau uang yang dapat menjadi tuan atas hidupnya. Kita dipercaya untuk mengelola uang. Tentunya uang itu perlu untuk kita bisa pakai untuk membeli sesuatu dan menggunakannya dengan baik. Tapi yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita ada yang lebih berharga daripada uang. Amin. Apa yang dunia nilai lebih besar itu tentang harta. Setiap orang itu, kalau orang yang memiliki harta yang banyak, dia merasa terpandang, dia merasa diterima, dihormati. Bahkan setiap kalau orang yang sangat kaya, dia ada bodyguardnya. Sampai orang itu benar-benar tuh dijaga. Rasanya nggak aman kalau nggak pakai bodyguard ya. Kalau kita bayangkan kehidupan seseorang, kalau kita nggak bisa menikmati apa yang dia punya, rumah yang mewah, begitu banyak, mobilnya banyak, dia nggak bisa nikmati. Yang nikmati mobilnya adalah supirnya. Supirnya antar jemput pakai supir. Dan mobilnya tuh berkelas mahal. Tapi yang nikmati supirnya. Rumah yang mewah. Yang menikmati penunggu rumahnya. Kita tahu semua harta ini yang apa yang dimiliki, semua yang ada di dunia ini tidak bersifat kekal. Tentang hal mengumpulkan harta, Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana mengengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kita tahu di mana hatimu berada.
ya di situ hartamu. Kalau arahkan hatimu, bukan karena harta hidupmu, tapi harta menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan harta yang besar, enggak apa-apa. Punya segalanya dari Tuhan, enggak apa-apa. Tapi ingat supaya kita jangan lupa. Ketika kita sudah besar, sudah memiliki segalanya, ingat Tuhan percayakan. Artinya Tuhan suruh mengelola dengan baik ya harta yang kita miliki. Semua untuk sendiri dan sendiri. Dan dia nggak peduli sama orang lain di sekitarnya. Itu yang dimaksud. Ngerti enggak? Jangan sampai kita apa yang kita miliki, kita udah nggak peduli lagi sama orang. Tapi Tuhan apa bilang? Hidup kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Harta yang berharga, yang pertama adalah saya lihat bibir yang berpengetahuan. Apa ya hubungannya? Mengatakan bahwa bibir yang berpengetahuan lebih berharga daripada emas dan permata. Amin. Firman Tuhan yang bicara. Jadi kalau kita bibirnya bicaranya enggak berpengetahuan, wow, bicaranya kasar, kotor dan lain-lain. Nilainya enggak ada. Enggak ada nilainya. Tapi mengatakan bibir yang berpengetahuan lebih berharga dari emas dan permata. Kalau kita menasihati orang untuk datang kepada Yesus, mengarahkan orang itu datang kepada Yesus lewat sini loh. Kak, lewat kanan, lewat kiri, kamu akan ketemu Yesus. Dan orang itu dengan ucapan-ucapan yang sederhana, kita bisa mengarahkan orang datang kepada Yesus. Dibilang itu harga, berharga daripada emas dan permata. Orang itu apa? Bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang itu diubahkan, orang itu diselamatkan melalui perkataan. Yang kedua, kerajaan surga. Dalam Injil Matius mengatakan bahwa kerajaan surga adalah harta yang paling berharga. Saya bacakan di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi ada harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Jadi ada harta yang terpendam ditemukan orang. Lalu orang ini udah menemukannya, dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Artinya, dia menemukan harta yang terpendam. Di sini tentang hal kerajaan surga, seumpama harta yang terpendam. Kalau kita menemukan harta yang terpendam dari kerajaan surga ini, dia bilang apa? Di sini menjual artinya kita apa yang kita miliki, apa yang kita ini kita tinggalkan. Kita arahkan kepada apa? Harta yang terpendam ini tentang kerajaan surga. Lalu dia memiliki ladang itu artinya dia akan memiliki kalau kita hidup kita tinggalkan masa lalu. Tinggalkan hidup kita yang gak benar. Tinggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tinggalkan. Kita ambil harta yang terpendam ini. Membelinya. Artinya kita mau bayar ikut Yesus. Demikian pula dengan hal kerajaan surga. Seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Dia cari-cari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya. Lalu memberi mutiara itu.
Ada harta yang terpendam, ada mutiara tentang kerajaan surga ini. Jadi, wow, lebih dari harta yang ada di dunia ini. Emas bersifat logam mulia yang dikagumi orang yang mempunyai nilai yang tinggi dan nilai jual tukar yang tinggi. Tapi itu benda mati. Tapi tentang kerajaan surga, hidup yang kekal. Jadi apa yang kita miliki, kita sudah tinggalkan, kita ikut Yesus, itu sudah benar. Jemaat CDC Bogor, bahwa engkau memilih jalan yang benar ketika mengikuti jalan Tuhan dan memiliki kerajaan surga dengan iman, percaya kepada Yesus. Amin. Ketiga, keluarga. Ini sering kita dengar harta yang paling berharga adalah keluarga. Apa benar? Pertanyaannya. Saya ulang, harta yang paling berharga adalah keluarga. Apa benar? Pulang dari tempat ini, wah suami istri cekcok, berantem. Mau naik angkot aja berantem, mau naik mobil aja berantem, mau jemput anak sekolah minggu udah berantem. Apa benar harta yang paling berharga? Keluarga seringkali kita dengar dalam kehidupan kita, sering kita dengar. Tapi sering kita merasakan, biasa-biasa aja. Karena kita disakitin sama suami, nanti ya aku akan balas. Jadi hal ini kita belajar di dalam Mazmur 123 ayat 3. 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kita punya anak-anak lucu-lucu, ya, menggambarkan anak laki-laki ini semua anak perempuan, laki-laki sama, tapi kebayang ya bahwa ini adalah pusaka daripada Tuhan, dititipkan kepada kita. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, bukan cakep loh, istri yang cakap. Jadi kalau kita punya istri yang cakep, terus cakap juga, wow, punya kelebihannya. Tapi ingat bahwa di sini istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bersyukurlah punya istri yang cakap. Cakap mengelola uang, cakap mengatur rumah tangga, cakap mengurus keluarga semua. Wow, para suami senang gak? Senang mestinya. Kasih senyum kepada istrinya, engkau cakap. Wow. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Perhatikan, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Jangan istri dibikin sarung tinju. Pok, ansak, pok. Supaya kita kuat gitu. Istri pukulin, dijambak, ditendang. Wah, anak Tuhan gak gitu. Hidup bijaksana dengan istri. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ya, teman dari pewaris. Ya. Anggap sampai di sini ada 3 poin. Ya. Jadi yang pertama itu tentang bibir, kita jaga bibir yang ucapan-ucapan yang berpengetahuan, tentunya yang baik-baik. Yang kedua, tentang kerajaan surga seperti ladang yang terpendam. Biasanya ada harta tuh di tempat-tempat yang tandus, yang benar-benar kayak ladang. Gak bernilai, tapi harta tuh ada di dalamnya. Itu tentang kerajaan surga. Kita sudah gali itu, kita udah lihat ini.
Nah sekarang nih anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya kalian tuh sudah menggali ladang tadi, udah ngeliatnya. Kemudian dipendam lagi. Setelah dipendam apa dibuang? Jangan. Dijaga harta itu. Tadi kita udah kebayang ya, bahwa hidup di dunia ini sementara. Dunia ini menjadi tempat kita transit. Dan kita ada satu kerajaan, yaitu kerajaan surga, yaitu kerajaan yang kekal. Amin. Yang kedua, yang ketiga adalah keluarga. Ini penting. Banyak dari kita membangun hubungan keluarga itu, ya keluarga ini sudah dingin. Rasanya tuh keluarga ini sudah beku. Coba hari ini cairkan. Karena di sini ya, nilai yang paling berharga adalah keluarga. Kebayang, keluarga menjadi benteng pertahanan kita. Kita hidup ini ketika nanti kita semakin tua, kita apakah hidup sendiri? Enggak, kita ada keluarga. Keluarga di dalam keluarga utama dan keluarga di dalam Kristus. Amin. Inilah jemaat. Kita ada keluarga, makanya Tuhan kasih keluarga di sini merasakan bahwa wow, ini keluarga. Jadi saling mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga apa? Mengasah iman kita, memurnikan iman kita, untuk kita bisa satu dengan yang lain. Ketika kita disakiti, tugas kita apa? Mengampuni. Praktekkan itu. Ketika kita dikasih anak-anak Tuhan udah langsung parang keluar. Enggak, salah. Mengampuni. Cari kerajaan surga yang lebih penting. Hari ini kita belajar dari 3 poin ini. Tapi saya ingatkan bahwa harta yang paling berharga ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tentang hal kerajaan surga, mari kita tundukkan kepala. Oraba sikarabaya raba. Sikarabaya rabaya raba. Haleluya. Bapak, di dalam nama Yesus, biar melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan buat jemaat-Mu, biar menaruh di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki harta yang berharga, yaitu kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus sebagai Raja dalam hidupnya. Biar melalui hidup jemaat di tempat ini, Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan berkati jemaat ini dengan kasih anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan tuntun langkah-langkah hidup mereka melalui Roh Kudus. Mereka semakin dimurnikan, semakin mengalami Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu Saudara yang belum mendapat anggur dan roti bisa dilayani oleh para asyir. Kita nyanyikan lagu tadi, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya undang untuk bangkit berdiri, jemaat. Kita bayangkan pengorbanan Yesus yang sungguh besar. Hari ini kita akan bacakan janji iman Rasul. Kita percaya inilah iman kita yang kita imani. Kita baca dengan suara keras keluar dari dalam hati yang sesungguhnya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah dapat roti di tangan kita. Di sini ada ayat yang kita bisa baca. Saya persilakan untuk kita baca. Mari kita angkat roti. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita, karena pemberontakan. Ini semua karena kebodohan kita dan keras kepala kita. Oleh karena itu, tinggalkan cara hidup yang lama. Dan percaya, hormati Tuhan, apapun keadaanmu hari ini. Mari kita ambil, makan. Mari kita angkat anggur yang berisi cawan ini. Tuhan Yesus telah mencurahkan darah. Darah adalah kehidupan, cara kehidupan tentang Yesus yang penuh kuasa, mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup juga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau percaya Yesus, akan mengalami kuasa kesembuhan, akan mengalami pemulihan dalam keluarga, mengalami terobosan, mengalami kemurnian iman yang baru setiap hari. Seperti apapun kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membangkitkan situasi keadaanmu hari ini. Ambil dan minum dalam nama
Mari sama-sama kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu mengumpulkan kembali ya di atas pelayan. Ya, terima kasih Pastor Krisnanto. Apakah kita semua diberkati Tuhan hari ini? Wow, saya yakin dan percaya kita semua akan mencapai destiny-nya Tuhan. Amin. Dan kita di sini sedang transit ya, nggak ada satupun yang tertinggal ya, amin. Semua akan bersama-sama sampai kepada destiny-nya Tuhan. Dan semua rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nggak ada yang gagal satupun, amin. Saya mau mengucapkan welcome home kepada kita semua, jemaat CDC yang setia beribadah. Wow, keren banget. Dan saat ini adalah saat yang luar biasa, kita diberi Tuhan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita membawa apa yang kita punya dan kita berikan pada Tuhan. Persembahan hari ini dapat Anda lakukan, dapat Bapak Ibu lakukan dengan cara transfer. Di layar ada nomor rekening dan juga ada kris kalau yang mau scan QR code. Atau Bapak Ibu juga bisa memasukkan uang tunainya ke dalam amplop yang ada di bangku. Setelah dimasukkan ke dalam amplop, nanti selesai ibadah dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Saya yakin dan percaya, tiap tangan yang memberi persembahan dengan hati yang penuh sukarela, Tuhan senang. Ada satu ayat yang saya mau bacakan, terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-14. Ya, udah ditampilkan ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsa aku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi harta yang Tuhan berikan ada pada kita dan hari ini kita berikan bawa persembahan ini dan kita yakin dan percaya persembahan ini akan dikelola untuk memperlebar kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Saat ini kami membawa persembahan kami ini dengan hati yang penuh sukarela. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senang melihat hati kami. Ini kami ya Bapa membawa semua apa yang kami punya yang adalah daripadamu. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami berikan Tuhan, yang akan memberkati sehingga persembahan ini akan dipakai untuk memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memberikan waktu sejenak, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan. Kasih, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Setiap tangan yang memberi akan diberkati. Pengumuman hari ini saya bacakan yaitu, sebelum pengumuman saya mau mengucapkan terima kasih kepada volunteers. Mari kita bangkit berdiri sebentar dan kita katakan thank you volunteers. Thank you volunteers semua. Thank you buat semuanya. Yes, silakan duduk kembali. Ya,
Kita mempunyai budaya, kita mengucapkan terima kasih volunteers karena telah menyiapkan ibadah di tempat ini. Ada yang bawa barang dari ruko sekretariat dipindahkan ke sini di setting, dan ada yang memberikan waktunya untuk berlatih. Keren banget, semuanya keren. Dan kami juga senang sekali kalau semua jemaat terlibat dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya nggak 1-2 orang yang diberkati Tuhan, tapi semua akan diberkati Tuhan. Ibadah minggu depan ya, kita mulai pengumuman. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Naftali Verkino. Tanggal 8 September pada pukul 9 pagi kita akan beribadah bersama-sama, dan ibadah anak-anak juga akan tetap diadakan, bahwa anak-anak, keponakan, cucu semuanya untuk beribadah kepada Tuhan, dan akan dilanjutkan dengan ibadah Eros pada pukul 11.30. Saya yakin dan percaya generasi muda adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan. Yuk kita ajak anak-anak muda untuk mencari Tuhan, nggak main ke mall, nggak nonton bioskop, tapi cari Tuhan dulu. Dan mereka akan menemukan, seperti teman-temannya yang lain, mereka akan menemukan tujuan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan menjadi generasi yang diberkati Tuhan, amin. Ya, kita selain beribadah, kita juga terus berdoa. Mesbah doa setiap hari Senin kita lakukan melalui Zoom pada pukul 7 malam setiap Senin. Bapak Ibu yang mau bergabung di Mesbah Doa Senin, yuk minta linknya dari Ketua Kersel, kita akan memberikan linknya, dan biasanya di pengumuman juga ada ya, akan disebarkan di setiap Kersel. Yuk mari bergabung, karena di dalam Mesbah Doa ini kita mengalami banyak sekali mujizat terjadi. Terobosan-terobosan Tuhan terjadi. Ada yang boleh minta dukungan doa, silakan menghubungi Ketua Kerselnya, karena dengan rendah hati kita minta didukung doa oleh saudara-saudara seiman kita. Saya yakin dan percaya nggak ada yang kuat sendiri. Dengan doa kita akan melihat banyak sekali mujizat Tuhan terjadi. Dan onsite kita juga berdoa di Ruko Sekretariat setiap hari Rabu. Anak-anak muda kita berdoa pada pukul 5 sore. Dan untuk Bapak Ibu bisa juga datang ke Ruko Sekretariat pada hari Kamis jam 6 sore. Kita juga akan berdoa. Ruko Sekretariat kita ada di Panorama Pamoyanan ya. Yuk Bapak Ibu yang belum pernah datang dan merasakan bagaimana kita menyembah Tuhan dengan indah sekali. Kita menaikkan doa ucapan syukur, kita hadir bersama-sama dengan kami. Kelas yang ketiga dari rangkaian Spiritual Journey, keren banget, akan diadakan lagi kelas yang ketiga, yaitu Engage Class. Nggak akan ada yang ketinggalan lagi, transitnya nggak lama-lama, lanjut lagi ke pelajaran ketiga, nggak boleh ada yang ketinggalan. Saya yakin dan percaya semua akan bertumbuh dan berbuah. Engage Class akan diadakan pada tanggal 22 September, selesai ibadah kita akan kembali berkumpul di ruangan, dan mentor juga udah siap melayani. Biayanya Rp50.000, udah termasuk buku dan makan siang. Yuk Bapak Ibu, kalau yang ini ya sayang sekali ya kalau ada yang kepingin ikut Spiritual Journey, ini kan yang kelas ketiga Engage Class. Tapi nggak usah khawatir, nanti selesai kelas ini kita akan buka lagi kelas Spiritual Journey, dan pastikan gak ada satupun yang gak bergabung di dalam kelas Spiritual Journey, karena banyak sekali yang mengalami perubahan, banyak sekali yang di-refresh lagi hubungannya dengan Tuhan, dan saya yakin dan percaya gak ada satupun yang ketinggalan. Keren banget. Dan seperti kita selalu mengingatkan bahwa gereja adalah keluarga, maka kita gak cuman ketemu di hari Minggu ibadah seperti hari ini, kita juga bertemu di kelompok kecil, yaitu kelompok Kersel, ya, ada Kersel ibu-ibu, ada Kersel keluarga, ada juga Kersel anak muda. Banyak sekali kelompok Bapak Ibu dapat bergabung. Kalau ada yang belum bergabung, sayang banget. Sekali lagi, kata yang diulang-ulang terus, jangan ada yang ketinggalan. Yuk sama-sama yang belum pernah bergabung di dalam kelompok Kersel, segera bergabung. Setelah ibadah ini selesai, kita nggak buru-buru pulang, silakan menikmati coffee time, kita akan menikmati minuman hangat di belakang sana, udah disiapin oleh tim konsumsi kita. Silakan Bapak Ibu berfellowship, kita akan menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang minggu ini, dan saya yakin dan percaya
oleh setiap kesaksian kita, semua akan semakin dibangun, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan semua benar-benar merasakan bagaimana indahnya kita hidup di dalam satu keluarga. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Pastor Kristanto akan menutup dengan doa berkat. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow, hari ini kita sama-sama ibadah. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Tanamkan harta yang paling berharga, yaitu kerajaan Allah. Mari kita mengucap syukur. Kita boleh menerima kerajaan Allah. Urabasikarabaya rabaya rabaya. Sikarabakaya rabaya. Urabakaya rabakaya rabaka. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha mulia, yang agung. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Tuhan, kami bersyukur oleh kasih karunia. Kami beroleh keselamatan kekal. Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah ini, biar kami bisa terapkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memiliki Tuhan, hidup yang benar, hidup yang menjadi berkat, dan hidup mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar firman Tuhan ini jadi pegangan hidup kami Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami semakin dimurnikan. Semakin serupa dengan Allah dan karakter Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan untuk terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Happy Sunday. God bless you.